Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Feby Wahdania dengan NIM 902118035 dari Manajemen A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai kepemimpinan transformasional. Di mana tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas final mata kuliah kepemimpinan. Adapun materi yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan kepemimpinan transformasional. Menurut O'Leary tahun 2001, kepemimpinan transformasional adalah gaya kepemimpinan yang digunakan oleh seorang manajer bila ia ingin suatu kelompok melebarkan batas dan memiliki kinerja melampaui batas quo atau mencapai serangkaian sasaran organisasi yang sepenuhnya baru. Adapun kepemimpinan secara umum adalah pemimpin yang karismatik dan mempunyai peran sentral serta strategi dalam membawa organisasi mencapai tujuannya. Pemimpin transformasional juga harus mempunyai kemampuan untuk menyamakan visi masa depan dengan bawahannya serta mempertinggi kebutuhan bawahan pada tingkat yang lebih tinggi pada apa yang mereka butuhkan. Selanjutnya itu ciri-ciri kepemimpinan transformasional. Menurut Robbins dan Judge tahun 2008, ciri-ciri kepemimpinan transformasional yaitu yang pertama, idealized influence atau pengaruh ideal. Di mana di sini pemimpin transformasional harus memberikan pengaruh terhadap bawahannya agar para bawahan itu atau anggota tersebut termotivasi untuk melakukan pekerjaannya dengan cepat dan cermat. Yang kedua, inspiration motivation, yaitu motivasi inspirasional, di mana di sini pemimpin harus memberikan motivasi yang baik kepada para bawahannya atau anggotanya untuk melakukan hal yang harus dikerjakan dengan baik agar para anggotanya ini dapat termotivasi. Selanjutnya, intellectual stimulation atau stimulasi intelektual, dan yang terakhir yaitu individualist consideration atau pertimbangan individual. Selanjutnya, prinsip-prinsip kepemimpinan transformasional. Prinsip-prinsip yang harus diciptakan oleh seorang pemimpin transformasional yaitu yang pertama, simplifikasi, di mana keberhasilan dari kepemimpinan diawali dengan sebuah visi yang akan menjadi cermin dan tujuan bersama. Kemampuan serta keterampilan dalam mengungkapkan visi secara jelas, praktis, dan tentu saja transformasional yang baik dapat menjawab kemana kita akan melangkah menjadi hal pertama yang penting untuk kita implementasikan. Yang kedua, motivasi, kemampuan untuk mendapatkan komitmen dari setiap orang yang terlibat terhadap visi yang sudah dijelaskan adalah hal kedua yang perlu kita lakukan dalam pengertian kemampuan untuk secara efektif memfasilitasikan pembelajaran terjadi dalam organisasi secara kelembagaan, kelompok, atau individual. Yang ketiga itu mobilitasi, yaitu pengarahan semua sumber daya yang ada melengkapi dalam mencapai visi dan tujuan. Pemimpin transformasional akan selalu mengupayakan pengikut yang penuh dengan tanggung jawab. Yang keempat, siap siaga, yaitu kemampuan untuk selalu siap belajar tentang diri mereka sendiri dan menyambut perubahan dengan paradigma baru yang positif. Yang kelima atau yang terakhir yaitu tekad. Dengan tekad bulat untuk selalu sampai pada akhir, tekad bulat untuk menyelesaikan sesuatu dengan baik dan tuntas. Untuk itu tentu perlu didukung oleh pengembangan disiplin spiritualitas, emosi dan fisik serta komitmen. Adapun kelebihan dan kekurangan kepemimpinan transformasional yaitu kelebihan dari kepemimpinan transformasional. Yang pertama, tidak membutuhkan biaya yang besar atau organisasi profit, di mana tidak perlu kita dalam membangun organisasi itu tidak perlu menggunakan biaya yang besar karena setiap organisasi itu berbeda-beda. Yang kedua, komitmen yang timbul pada karyawan bersifat mengikat emosional. Yang ketiga, mampu memberdayakan potensi karyawan. Yang kelima, yang keempat atau yang terakhir, meningkatkan hubungan interpersonal. Adapun kekurangan dari kepemimpinan transformasional yaitu yang pertama, waktu yang lama agar komitmen bawahan tumbuh terhadap pemimpin. Maksudnya itu mempunyai waktu yang lama
untuk ini anggota dapat mempercayai pemimpinnya. Yang kedua, tidak ada jaminan keberhasilan pada bawaan serta secara menyeluruh. Yang ketiga, membutuhkan perhatian pada secara detail. Maksudnya di sini para bawahan harus diberikan perhatian secara detail agar dia tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dikerjakan. Yang keempat, sulit dilakukan pada jumlah bawahan yang banyak. Di sini juga kekurangannya karena pada biasanya itu pada suatu perusahaan mempunyai bawaan yang banyak sehingga sulit dikontrol. Tapi dengan adanya setiap divisi ada pemimpinnya. Di situ bisa diatasi atau dapat diatasi dengan baik dengan pembagian divisi tersebut. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.